Semua yang percaya kepada Tuhan sangat menantikan Dia turun di atas awan. Namun, malapetaka dahsyat telah datang. Lalu mengapa mereka masih belum menyambut Tuhan? Apakah benar bahwa Tuhan hanya bisa kembali dengan turun di atas awan? Lalu bagaimana nubuat kedatangan Anak Manusia akan digenapi? Tuhan Yesus berfirman, "Karena sama seperti kilat datang dari arah timur dan bersinar ke arah barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia kelak. Karena itu, hendaklah engkau juga bersedia. Sebab Anak Manusia akan datang pada waktu yang tidak engkau duga." Ini sangat baru. Iya, seluruh dunia keagamaan mengira Tuhan akan kembali dengan awan dalam tubuh roh Tuhan Yesus yang bangkit. Jadi, jika mereka tidak melihat tubuh rohnya, mereka tidak percaya Dia telah kembali. Iya. Mereka fokus pada nubuat Tuhan datang dengan awan dan mengabaikan nubuat kedatangannya sebagai anak manusia. Nubuat kedatangannya sebagai anak manusia? Jadi apa saja nubuat tersebut? Iya, benar. Ada banyak sekali nubuat tentang anak manusia. Iya. Sebagai contoh, Tuhan Yesus berfirman, "Sama seperti kilat datang dari timur dan bersinar ke barat. Demikianlah kedatangan Anak Manusia kelak." Kitab Wahyu berkata, "Lihatlah, aku datang bagaikan pencuri." Lalu, dalam Matius 25 dikatakan, saat tengah malam ada teriakan, mempelai pria datang, keluar, sambut Dia. Benar. Kemudian ada Matius 24:44. Karena itu, kau juga bersedia, sebab Anak Manusia akan datang di waktu yang tidak kau duga. Ada banyak sekali. Iya. Tuhan kerap berfirman Dia akan kembali sebagai anak manusia. Apa yang dimaksud dengan anak manusia? Itu mengacu pada apa? Apa perbedaan antara anak manusia dan tubuh roh? Di sini juga dikatakan bagaikan pencuri. Anak manusia akan datang secara rahasia. Anak manusia ini adalah misteri besar. Iya. Hanya segelintir orang di dunia keagamaan yang tahu itu. Sangat sedikit. Iya. Kenapa aku tidak menyadari kedatangan anak manusia saat membaca Alkitab? Pendeta dan penatua selalu bilang Tuhan kembali dengan awan. Tak ada yang menyebutkan kedatangannya sebagai anak manusia. Iya, ini pertama kalinya aku dengar. Baik, mari kita baca ayat ini. Lukas bab 17 ayat 24-25. Ini, seperti kilat yang memancar dari satu bagian di bawah langit, bersinar ke bagian lainnya. Demikian pula anak manusia pada hari kedatangannya. Pertama-tama, dia harus mengalami banyak penderitaan dan ditolak generasi ini. Ayat ini menyebutkan, pertama-tama dia harus mengalami banyak penderitaan dan ditolak generasi ini. Jika Tuhan datang kembali sebagai tubuh roh, dapatkah dia banyak menderita? Dapatkah dia dianiaya oleh manusia? Dapatkah dia ditolak oleh generasi ini? Tidak. Tidak bisa. Benar, tentu saja tidak. Penderitaan pasti mengacu pada anak manusia. Jika Tuhan datang dengan inkarnasi sebagai anak manusia, sebagai manusia normal seperti Tuhan Yesus, Dia pasti akan menderita kutukan, penghakiman, penghujatan, dan penolakan manusia. Bukankah ini menggenapi ayat? Pertama-tama dia harus mengalami banyak penderitaan dan ditolak generasi ini? Oh, jadi begitulah nubuat ini digenapi. Benar. Syukur kepada Tuhan. Anak manusia kembali untuk mengungkap kebenaran dan memberi manusia jalan hidup kekal. Manusia dapat minum dengan bebas dari sungai kehidupan yang mengalir dari tahtanya. Namun, anak manusia ini ditindas, diburu, dikutuk, dan dihujat oleh PKT dan dunia keagamaan. Dia menanggung penghinaan besar dan tak punya tempat bernaung. Bukankah semua fakta ini menggenapi ayat? Pertama-tama dia harus mengalami banyak penderitaan dan ditolak generasi ini? Benar. Tampaknya kedatangan Tuhan sebagai anak manusia ini pasti. Kita tidak boleh ragu. Kira-kira begitu. Sekarang aku mengerti. Dunia keagamaan saat ini sama dengan orang Yahudi di masa lalu. Tidak menerima kebenaran. Terlebih lagi dunia yang jahat ini.
Jika Tuhan menjadi daging, mereka pasti mengutuk dan menangkapnya. Jadi Tuhan yang berinkarnasi harus mengalami banyak penderitaan dan ditolak generasi ini. Itu artinya hanya inkarnasi Tuhan yang mampu menggenapi firman. Pertama-tama dia harus mengalami banyak penderitaan dan ditolak generasi ini. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jika Tuhan datang sebagai anak manusia, bagaimana kita dapat mengenali Dia? Oh, betul. Ada banyak orang di dunia. Bagaimana kita bisa tahu siapa anak manusia itu? Iya. Iya, itu pertanyaan yang bagus. Apa firman Tuhan Yesus? Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikutiku. Amin. Apa maksud hal ini? Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Tuhan menjadi daging karena sasaran pekerjaannya bukanlah roh iblis ataupun sesuatu yang tidak jasmaniah, melainkan manusia yang adalah milik daging dan telah dirusak iblis. Justru karena daging manusia telah dirusak, maka Tuhan telah menjadikan manusia yang terbuat dari daging sebagai sasaran pekerjaannya. Apalagi karena manusia adalah sasaran kerusakan, Tuhan telah menjadikan manusia sebagai satu-satunya sasaran pekerjaannya di semua tahap pekerjaan penyelamatannya. Manusia adalah makhluk fana dengan darah dan daging, dan Tuhanlah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia. Dengan cara ini, Tuhan harus menjadi daging yang berciri sama dengan manusia untuk melakukan pekerjaannya, sehingga pekerjaannya tersebut bisa memperoleh dampak yang lebih baik. Tuhan harus menjadi daging untuk melakukan pekerjaannya, karena manusia itu semata-mata berasal dari daging dan tidak mampu mengalahkan dosa ataupun melepaskan dirinya dari kedagingan. Amin. Hal terbaik tentang pekerjaan Tuhan dalam daging adalah bahwa Dia dapat meninggalkan firman dan nasihat yang akurat dan maksud-maksudnya yang akurat bagi mereka yang mengikutinya, sehingga kemudian pengikutnya dapat lebih akurat dan lebih konkret meneruskan semua pekerjaannya dalam daging dan maksudnya bagi seluruh manusia kepada mereka yang menerima jalan ini. Hanya pekerjaan Tuhan dalam daging di antara manusia yang sungguh menggenapkan fakta bahwa Tuhan menyertai dan tinggal bersama manusia. Hanya pekerjaan inilah yang memenuhi keinginan manusia untuk melihat wajah Tuhan, menyaksikan pekerjaan Tuhan, dan mendengar firman Tuhan pribadi. Tuhan yang berinkarnasi bagus. Dan, Ya, sekolah seminarimu mulai bulan depan. Kau sudah siap? lumayan siap. Jangan khawatir. Hah? Ibu sudah pulang. Hai. Kau sudah pulang? Hai. Ayah mau ngomelku lagi. Jangan hanya fokus belajar teologi saat kau di sekolah seminari. Siapkan minyak pelita untuk sambut Tuhan kembali, oke? Oke. Bagus. Ibumu benar. Menyambut kedatangan Tuhan itu penting. Jika kita menyambut Tuhan, itu akan menjadi sumber sukacita yang besar. Iya. Iya. Sokang, Ya, bagaimana seharusnya kita menyambut kedatangan Tuhan? Bagaimana dia akan turun? tentu saja dengan awan-awan. Aku yakin dia datang seperti itu. Asal kita menanti dengan waspada, Tuhan pasti datang menjemput kita. Aku dengar beberapa orang bersekutu bahwa Tuhan menampakkan diri sebagai anak manusia. Apa pendapatmu tentang hal ini? Sebagai anak manusia, Tuhan Yesus itu anak manusia. Jika dia kembali, sama saja anak manusia datang, kan? Lalu jika Tuhan Yesus sungguh kembali sebagai anak manusia biasa yang menampakkan diri, bekerja dan berfirman, bagaimana kita bisa tahu dia Tuhan Yesus yang datang kembali? Kau tahu apa yang Alkitab katakan? Lihatlah, dia datang dengan awan, dan setiap mata akan melihatnya juga yang menikam dia. Dan semua orang di bumi meratap karena dia. Berdasarkan nubuat ini, kita dapat yakin bahwa
Tuhan akan datang dengan awan dan semua mata melihat. Jika kita melihat Tuhan datang dengan awan, bukankah artinya kita menyambut Tuhan? Benar, Bu. Bukankah Tuhan kembali sebagai tubuh roh dengan awan? Belum tentu dia datang dengan awan. Jika dia datang sebagai anak manusia biasa untuk mengungkapkan kebenaran dan bekerja, bagaimana kita mengenali dia dan menyambut dia? Anak manusia biasa yang mengungkapkan kebenaran, itu mustahil. Tuhan punya otoritas dan kuasa yang sangat besar. Dia pasti akan turun dengan semarak, sehingga semua orang melihat dan menyambut dia. Apa yang Alkitab katakan? Yesus yang sama ini yang terangkat ke surga akan kembali dengan cara yang sama seperti kau lihat dia naik ke surga. Aku yakin Tuhan Yesus pasti akan datang kembali dengan awan. Namun Tuhan Yesus kerap bernubuat. Dia akan kembali sebagai anak manusia. Misalnya, seperti kilat datang dari timur dan bersinar ke barat, demikian kedatangan anak manusia kelak. Seperti kilat yang memancar dari satu bagian di bawah langit, bersinar ke bagian lainnya. Demikian pula anak manusia pada hari kedatangannya. Pertama-tama, dia harus mengalami banyak penderitaan dan ditolak generasi ini. Sama seperti di zaman Nuh, begitupun kelak di zaman anak manusia. Karena itu kau juga bersedia, sebab anak manusia akan datang di waktu yang tidak kau duga. Semua ayat ini menyebutkan kedatangan anak manusia. Bukankah semua ayat ini memberitahu Tuhan akan datang sebagai anak manusia? Jadi, siapa maksudnya anak manusia ini? Bukankah maksudnya ini inkarnasi Tuhan? Di luarnya, dia terlihat seperti orang biasa dan normal, tapi dia punya esensi ilahi. Dia mampu mengungkapkan kebenaran dan menyelamatkan manusia. Bisakah tubuh roh disebut anak manusia? Tidak bisa. Tuhan Yesus kerap bernubuat dia kembali sebagai anak manusia. Itu benar. Tapi ketika bicara di sini, dia mengacu pada kedatangan tubuh rohnya setelah bangkit. Kau bilang, Tuhan akan kembali ke bumi sebagai anak manusia biasa untuk berfirman. Aku tidak setuju. Tak bisakah tubuh roh Tuhan berfirman atau menyelamatkan manusia? Tubuh roh Tuhan bisa. Iya. Tubuh roh Tuhan Yesus yang bangkit, menampakkan diri selama 40 hari. Dan dia masih bicara kepada muridnya kan? Wujud itu tidak menghalanginya. Benar. Aku yakin ketika Tuhan datang, dia akan menampakkan diri kepada manusia sebagai tubuh roh. Dia tidak perlu menjadi daging sebagai anak manusia untuk berfirman. Sinhui, kau sudah lama percaya Tuhan. Kau seharusnya mengenali. Jangan mendengarkan khotbah orang tadi kenal. Jangan percaya begitu saja kabar Tuhan telah kembali. Besok aku harus pergi ke pelatihan lagi. Setelah pulang, kita bicara lebih banyak lagi tentang Alkitab, oke? Baiklah. Entah Tuhan akan kembali sebagai anak manusia atau tubuh roh. Itu misteri besar yang tak mampu dipahami siapapun. Iya, benar. Tuhan Yesus bernubuat. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikutiku. Amin. Amin. Coba renungkan. Jika Tuhan datang dan menampakkan diri sebagai tubuh roh, perlukah orang dengar suaranya untuk mengenalinya sebagai Tuhan? Tidak. Benar. Lalu, jika tubuh roh Tuhan tiba-tiba muncul, bagaimana perasaanmu? Akankah kau berani mendekat kepada Tuhan? Bisakah kau curahkan isi hatimu kepada Tuhan? Apa kau berani punya gagasan tentang Tuhan? Apa kau berani menentang Dia? Iya, tidak bisa. Benar. Jadi, bagaimana mungkin tubuh roh Tuhan bekerja menyelamatkan manusia? Firman Tuhan yang Maha Kuasa sangat jelas mengenai kebenaran ini. Mari kita dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Iya. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, cara Tuhan menyelamatkan manusia tidaklah dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode roh dan identitas roh, karena rohnya tidak dapat disentuh ataupun dilihat manusia, serta tidak dapat didekati oleh manusia. Jika Dia mencoba menyelamatkan manusia secara langsung dengan menggunakan perspektif roh, manusia tidak akan mampu menerima keselamatannya. Dan jika bukan karena Tuhan mengenakan bentuk luar manusia ciptaan,
manusia tidak akan mungkin menerima keselamatan ini. Karena manusia sama sekali tidak dapat mendekatinya, sama seperti tak seorang pun mampu mendekati awan Yahweh. Hanya dengan menjadi seorang manusia ciptaan, yakni hanya dengan memasukkan firman-Nya ke dalam daging yang akan menjadi dirinya, dia dapat secara pribadi mengerjakan firman-Nya dalam diri semua orang yang mengikutinya. Hanya dengan demikian, manusia dapat mendengar sendiri firman-Nya, melihat firman-Nya, menerima firman-Nya, dan kemudian melalui hal ini sepenuhnya diselamatkan. Amin. Jika Tuhan tidak menjadi daging, tidak ada manusia daging yang akan menerima keselamatan yang demikian agung. Tidak akan ada seorang pun yang akan diselamatkan. Jika Roh Tuhan bekerja secara langsung di antara manusia, manusia akan diremukkan dan ditawan sepenuhnya oleh iblis karena manusia tidak mampu untuk berhubungan dengan Tuhan. Hanya jika Tuhan menjadi manusia, Dia dapat hidup berdampingan dengan manusia, mengalami penderitaan dunia dan hidup dalam daging yang normal. Hanya dengan cara inilah, Dia dapat menyediakan bagi manusia jalan praktis yang mereka butuhkan sebagai makhluk ciptaan. Manusia menerima keselamatan penuh dari Tuhan karena Tuhan yang berinkarnasi bukan langsung menerimanya dari surga dalam jawaban terhadap doa-doa mereka. Manusia adalah darah dan daging. Mereka tidak mampu melihat Roh Tuhan, apalagi mendekati Roh-Nya. Jadi mereka hanya dapat berhubungan dengan Tuhan yang berinkarnasi dalam daging. Hanya melalui Dia, manusia dapat memahami seluruh jalan dan kebenaran, serta menerima keselamatan penuh. Amin. Amin. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sangat jelas. Hal yang paling bermakna bagi Tuhan adalah menampakkan diri dan bekerja sebagai anak manusia yang berinkarnasi. Tuhan melakukan hal ini sesuai dengan kebutuhan manusia yang rusak. Ada misteri di dalamnya yang tidak mampu diselami manusia. Iya. Coba renungkan. Antara menampakkan diri sebagai anak manusia yang berinkarnasi dan tubuh roh, mana yang lebih mudah bagi Tuhan untuk berinteraksi dengan manusia dan mengungkapkan kebenaran? Akan lebih mudah untuk melakukan hal-hal itu sebagai anak manusia. Iya benar. Ini seperti saat Tuhan Yesus bekerja. Dia dapat berinteraksi dengan orang dan bicara berhadapan muka, serta mengungkapkan kebenaran untuk membekali orang kapanpun. Terkadang dia pakai perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti perumpamaan tentang pukat dan ragi. Setelah orang yang mencintai kebenaran mendengarnya, mereka mampu memahami dan masuk ke dalam kebenaran. Jika tubuh Roh Tuhan menampakkan diri kepada manusia dan berfirman, manusia tidak akan berani berinteraksi dengannya. Lalu bagaimana Tuhan bisa mengungkapkan kebenaran untuk membekali mereka? Iya. Ini menunjukkan bahwa inkarnasi Tuhan sebagai anak manusia memudahkan Dia untuk berinteraksi dengan manusia, lebih kondusif untuk menuntun orang-orang masuk ke dalam kebenaran. Bukankah demikian? Iya, benar demikian adanya. Namun, tubuh Roh Tuhan juga mampu mengungkapkan kebenaran dan berinteraksi dengan manusia. Pada zaman hukum Taurat, Roh Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepada manusia, tapi hanya sesekali. Iya. Tuhan harus mengungkapkan kebenaran untuk menghakimi di akhir zaman. Dia harus banyak berfirman agar dapat menyelamatkan manusia. Jadi, tubuh rohnya tidak sesuai untuk berfirman dan bekerja di akhir zaman. Hanya dengan menjadi daging sebagai anak manusia, Tuhan dapat hidup berdampingan dengan manusia, sehingga manusia dapat berinteraksi dan mendekati Tuhan dengan mudah. Ini lebih bermanfaat untuk orang memahami kebenaran. Iya. Di saat yang sama, ini menyingkapkan gagasan imajinasi dan watak rusak manusia, sehingga Tuhan dapat mengungkapkan kebenaran untuk membereskan kerusakan manusia dan menyelamatkan manusia dari kuasa iblis. Benar.
Tuhan menjadi daging sebagai anak manusia untuk mengungkapkan kebenaran dan menyelamatkan manusia. Tidak sesuai dengan gagasan dan imajinasi manusia. Ini melampaui gagasan dan imajinasi manusia. Benar sekali. Alasannya karena anak manusia ini normal dan biasa, serta penampilannya tidak terlihat ilahi.